pemerintah harus membangun kesehatan masyarakat melalui obat dan vitamin. Itu harus diberikan obat dan vitamin. Lalu kemudian berikan suasana yang tidak menimbulkan kecemasan yang dilakukan oleh pemerintah. Buat masyarakat sehat sehingga kalau sudah demikian, karena tadi yang saya katakan sudah memasuki pada era microspreader itu, karena sudah berada di sekitar kita, maka kesehatan masyarakat itu yang perlu dijaga dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak perlu lagi ada PPKM kalau begitu. Gitu. Ayo bangun Indonesiaku, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Semangat Pancasila, Pancasila, Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan temu tokoh pada kesempatan kali ini bersama Bung Yusron Nyainuri. Wah, salam Pancasila Profesional Bung Yusron. Salam. Sekarang nih bawa Fokus Indonesia, Bung. Ya. Jelaskan sendiri dong, Bung, dengan Fokus Indonesia ini apa sih, karena aktivitasnya dan fokusnya ini apa sebenarnya, Bung? Ya, Fokus Indonesia itu pendekan dari Forum Kebangsaan untuk Satu Indonesia. Ini adalah sebuah forum untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa ini agar setiap orang pemimpin di negeri ini tidak berbicara atas nama kelompoknya atau kepentingannya, tetapi harus fokus kepada kepentingan Indonesia. Berarti selama ini pemimpin kita ini tidak fokus, Bang, karena tidak satu. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi banyak pemimpin kita itu membawa kepentingan-kepentingan, sehingga lihat kegaduhan-kegaduhan di Republik ini karena lebih banyak membawakan kepentingan-kepentingan lain, ya, baik itu kelompoknya ataupun kepentingan lain yang kita tidak tahu, tetapi misi yang dibawa itu menimbulkan di masyarakat itu kurang kepercayaan masyarakat, sehingga lahirlah Fokus Indonesia itu untuk membangkitkan kembali gairah pemimpin kita ini. Ayolah kita bangun Indonesia ini hanya untuk satu Indonesia. Kalau sebagai petugas partai kan berat tuh, Bang. Dia harus fokus terhadap Indonesia, tapi dia juga sebagai petugas partai, Bang. Bagaimana itu, Bang? Itulah yang menjadi persoalan dari dulu bangsa ini, gitu kan? Bangsa ini selalu dibangun untuk berdasarkan kepentingan yang lain, bukan kepentingan bagaimana kemudian berpikir untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih maju. Baik. Apalagi bicara tentang wabah ya saat ini, Bang, ya. Ya. Perlu apa yang dievaluasi, Bang? Politisi kah atau kebijakannya atau seperti apanya, Bang? Ya, kalau kita bicara soal wabah, pertama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam. Itu harus kita utarakan. Duka cita yang mendalam atas gugurnya saudara-saudara kita karena pandemi ini, baik yang kemudian memang terserang dengan COVID ini, ataupun orang-orang dalam tanda kutip yang di-COVID-kan. Atau orang-orang yang karena pengetahuannya tentang kesehatan dirinya, sehingga ketika melaksanakan vaksinasi dia tidak terbuka, dan karena ketidaktahuannya sehingga menimbulkan efek-efek sampingan yang selama ini beredar di masyarakat. Itu kan karena persoalan edukasi. Edukasi ya. Berarti kurangnya edukasi juga sangat berpengaruh, Bang. Soal edukasi ini penting. Negara itu harus melindungi rakyatnya, sehingga negara perlu memberikan edukasi. Orang sebelum divaksin harus mengetahui tentang latar belakang kesehatan dirinya. Selama ini kan enggak. Jadi kalau ada kemudian efek daripada vaksinasi, itu kan karena persoalan edukasi, persoalan pemaksaan. Ada orang yang divaksin, divaksin itu karena kepentingan, kalau dia nggak divaksin nggak dapat pekerjaan, atau sehingga dia mengabaikan apa yang ada dalam dirinya soal penyakit ini, dan itulah yang menimbulkan efek. Kalau dia sehat-sehat aja, saya kira vaksin ini sangat penting. Gitu ya. Berarti sebenarnya evaluasi kebijakan ini evaluasi menyeluruh, edukasi, terus juga kebijakan pemerintah terkait vaksin juga sebenarnya harus dievaluasi ya.
Karena penting Bang edukasi itu ya Bang ya. Sangat ternyata. penting. Jadi begini Pak, Hmm. ya. Ketika misalnya awal soal COVID ini muncul dari di Tiongkok, di salah satu daerah di Wuhan, lantas kemudian pertama kali muncul di Indonesia itu adalah dua perempuan yang ada di Depok ya, kalau nggak salah ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat itu? Padahal para ulama itu sudah berteriak, sudah menyampaikan bagaimana cara Nabi menghadapi sebuah pandemi. Orang yang berada di dalam satu kampung ketika menghadapi pandemi itu tidak boleh keluar, dan begitu juga sebaliknya. Itu sudah disampaikan oleh para alim ulama, oleh para ustaz kita, tetapi pemerintah nampaknya abai. Bahkan dari luar berbondong-bondong masih banyak yang masuk. Masih bisa banyak keluar masuk, Keluar masuk. mana. Nah, ini juga saya mau bercerita soal bagaimana misalnya soal pandemik ini, apa sih yang saat ini beredarnya itu seperti apa? Nah, apakah PPKM ini juga masih efektif kita laksanakan? Nah, saya kira kita perlu gali. Saya kira itu perlu digali. Apakah PPKM ini efektif atau enggak? Dan perlu kita koreksi bersama. Jadi kalau kita menyampaikan ini bukan kita dislike kepada pemerintah, tetapi ini sebuah koreksi yang harus kita lakukan sebagai peran serta masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Iya, pemerintah. karena kita yang bicara ini kan bicara kebijakan ya, Iya. Pak. Karena kebijakan menyangkut seluruh aspek masyarakat. Iya. Bukan berarti kita sebagai ahli dalam medis dan apa, tapi ini menyentuh tentang masyarakat dan kebijakan. Bagaimana PPKM bahkan meme-meme ya, Bang. Iya. Kaum milenial menyebutkan PSBB, PPKM sampai menuju puncak nanti, Bang. Kan luar biasa. Luar biasa kan Iya. antusiasme masyarakat itu kan, karena memang efeknya luas di masyarakat. Iya. Apa memang harus menuju puncak dong? Jadi begini, bahwa persoalan COVID ini bukan hanya persoalan pemerintah, bukan hanya persoalan elit, tetapi ini adalah persoalan masyarakat. Masyarakat boleh memberikan penilaian, masyarakat boleh memberikan evaluasi, karena yang merasakan dampak daripada persoalan itu ini kan, benar. adalah masyarakat. Lalu kemudian masyarakat dalam kehidupan kesehariannya menyaksikan bagaimana kemudian ada orang yang tertular, bagaimana ada orang yang tidak tertular, bagaimana merasakan tetangganya yang begini, tetangganya dan sebagainya. Dan suara-suara di masyarakat itu, ya apalagi kalau ibu-ibu nongkrong di tukang sayur, itu pasti cerita. Jadi masyarakat itu saya yakin lah, tidak perlulah ada misalkan untuk bicara COVID harus dokter dulu, harus profesor dulu, begitu kan? Iya. Nah, padahal profesor dokter itu sendiri Belum tentu kena masyarakat, belum tentu dekat sama begitu kan? masyarakat. Gitu. Ini kan sehingga ketika ada orang bicara latar belakangnya apa mau bicara gitu, ini nggak penting lah. ya. Yang lebih penting itu adalah masyarakat bersama pemerintah bersama-sama saling membahu-membahu untuk bisa menyehatkan masyarakat gitu ya, agar terhindar dari bencana. Nah, proses edukasi kembali lagi itu sangat penting, Bang. Karena kita juga perlu evaluasi terhadap pemerintah. Ya. Tidak menjadi stigma-stigma sehingga masyarakat tuh tidak tahu. Dan karena tidak tahu itu menjadikan kayak orang itu kan karena tidak tahu ya bagaimana Bang kan menjadi diskusi di masyarakat dan macam-macam. Sampai urusan DPR pun juga isolasinya di hotel berbintang itu kayak kok nggak merasakan efek masyarakatnya sedang gelisah galau ke rumah sakit penuh ya. Alhamdulillah kita saat ini menurun Bang. Melandai ya. Sebenarnya kita juga evaluasi terhadap apa ya pemangku kebijakannya, bagaimana dia bisa tahu nanti membuat kebijakan sedangkan beliau aja isolasinya di hotel berbintang. Ada evaluasi khusus. Iya, jadi begini, ada dua pernyataan petinggi di Republik ini. Yang pertama adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Jadi Presiden Joko Widodo pernah dalam satu kesempatan menyatakan bahwa kematian tertinggi akibat COVID itu bukan karena penyakitnya, tapi karena kecemasan. Nah, ini Presiden loh yang bilang. Jadi hampir dari 90% kematian akibat COVID ini bukan karena penyakit COVID-nya, tapi akibat kecemasan. Nah, kita koreksi nanti
apakah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pencegahan COVID ini tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat? Ini perlu dievaluasi. Yang kedua, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini Profesor Doktor, saya lupa namanya, tetapi di situ sudah disampaikan bahwa saat ini penyebaran COVID itu sudah tidak lagi, kalau dulu awalnya ada istilahnya namanya super spreader. Nah, saat ini adalah micro spreader. Super spreader itu artinya jarak jangkauannya itu masih jauh. Begitu. Dulu di Depok, orang Tanjung Priok masih bisa dilindungi. Tetapi hari ini, menurut Profesor Doktor yang di Kementerian Kesehatan, saya lupa namanya sekali lagi, tetapi itu bisa dibuka di Google, pernyataan dari Kementerian Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, bahwa saat ini adalah micro spreader. Artinya sudah berada di dalam lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, karena sudah berada dalam lingkungan kita, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam kerangka melindungi itu adalah satu, vaksin. Ya. Sekarang lagi. Pemerintah sudah bagus lah vaksin. Tapi terus kemudian tidak berhenti di situ. Pemerintah harus membangun kesehatan masyarakat melalui obat dan vitamin. Itu harus diberikan obat dan vitamin. Lalu kemudian berikan suasana yang tidak menimbulkan kecemasan yang dilakukan oleh pemerintah. Buat masyarakat sehat sehingga kalau sudah demikian, karena tadi yang saya katakan sudah memasuki pada era micro spreader itu, karena sudah berada di sekitar kita, maka kesehatan masyarakat itu yang perlu dijaga dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak perlu lagi ada PPKM kalau begitu. Gitu. Terus juga Bang yang tentang... Ini koreksi soal PPKM ya. Itu maksud. Dan ada juga yang kasus meninggalnya kan karena komorbid Bang, penyakit penyerta. Itu juga perlu ya diperhatikan pemerintah khusus ya, karena kita nggak ngerti ada penyakit tertentu yang ada dalam diri kita gitu, sehingga itu lebih cepat dalam itu juga perlu ditambahkan. Ya, saya kira begini, ini perlu ada di dalam KTP. Di KTP itu setiap orang itu riwayat penyakit dan riwayat yang lainnya. Ketika orang membuka nama Yusron, itu harus bisa dibuka riwayat penyakitnya. Dia pernah ngalamin apa A, B, C, D. Berarti terintegrasi antara riwayat penyakit, riwayat kehidupannya. Nah, sekarang ini kan tidak ada satu, sedikit sekali orang Indonesia yang mencatatkan tentang kesehatannya. Hanya pengakuan pribadi dan itu bisa saja nggak? Bisa saja. Gitu. Saya sehat kan gitu. Apa gagasan terpenting Fokus Indonesia? 1 menit, Bung Yusron. Iya, kita harus bersama-sama masyarakat dan negara untuk membangun bagaimana supaya masyarakat Indonesia tetap sehat. Tetap sehat. Sehat itu menjaga stamina. Menjaga stamina. Menjaga stamina itu perlu Bang ya. Sangat. Apa yang nggak menjaga stamina itu apa Bang? Jangan dibuat cemas dong masyarakat. Jangan dibuat cemas masyarakat ini. Dibuat suasana gembira supaya masyarakat ini tetap sehat. Dibuat masyarakat itu bagaimana bisa tersenyum setiap hari. Bagaimana kemudian masyarakat tersedia sandang pangannya oleh pemerintah sebagai untuk melindungi masyarakatnya. Fokus Indonesia, fokus untuk sehat. Fokus untuk menjaga kesehatan masyarakat. Forum Kebangsaan untuk satu Indonesia. Bukan untuk yang lainnya. Salam Pancasila. Salam kembali. Representer. Itu dari Bung Yusron Jeneri, luar biasa sekali obrolan kita. Saya harus pakai ini sebagai tanda bahwa kita ikut prihatin bersama tentang keadaan bangsa ini. Siap. Terima kasih, itu tadi dari Bung Yusron Januari. Sangat padat ya, sangat padat juga, dan juga beliau juga memberikan gagasan yang bagaimana itu suara-suara aspirasi masyarakat. Dan Fokus Indonesia sangat konsen terhadap itu ya tadi ya, kita juga dapat banyak pemahaman dari Fokus Indonesia. Itu saja dari kami. Terima kasih. Salam Pancasila Progresif Profesional.